Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kita lanjutkan bagaimana membangun pribadi yang terpercaya, seorang yang kredibel. Pertama, kita ingat bahwa kita harus menjadi orang yang sangat terbukti dan teruji dalam segala situasi tentang kejujuran kita. Kita tidak bisa menggadaikan kehormatan kita, itu fondasi. Yang kedua, dalam bersikap, berinteraksi, kita harus sangat menjaga kualitas kecakapan kita. Dan ini diperoleh dengan ilmu, wawasan, dan latihan yang terus-menerus sehingga kita bisa memuaskan. Semakin terjadi sigma kepuasan, titik-titik kepuasannya semakin tinggi, kita semakin disukai, semakin dipercaya. Dan sebaliknya, semakin tinggi titik-titik kita mengecewakan, orang akan pudar kepercayaannya kepada kita. Dan yang ketiga adalah inovasi. Kreativitas dan inovasi ini ternyata bagian kunci daripada orang bisa mempertahankan kredibilitasnya. Kita tahu bahwa dalam hidup ini segalanya berubah. Tubuh kita berubah, kebutuhan berubah, potensi masalah berubah, semua berubah. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu. Bagaimana mungkin kita menyikapi segala yang berubah dengan pribadi yang tetap? Orang berkecenderungan untuk suka kepada yang lebih baru, yang lebih bagus kualitasnya, yang lebih efektif penggunaannya, yang lebih hemat pembiayaannya. Kita saksikan bagaimana pertarungan iklan. Barang-barang baru yang lebih kreatif ternyata lebih disukai dan orang akan meninggalkan sesuatu yang dianggap sudah out of date lah, sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Ini perlu diketahui dan diyakini oleh kita. Kita pun demikian. Kalau kita seorang ayah dan tidak punya kreativitas baru di dalam mendidik anak-anak, kita pakai standarnya standar masa lalu, dengan sikapnya dengan sikap yang kita alami zaman dulu, ini akan berbuat tindakan kita jauh dari kebijaksanaan dan rontok wibawa kita di rumah. Di kantor pun begitu. Kedudukan kita semakin tinggi, tapi kita tidak punya kreasi inovasi baru dalam memperbaiki diri, dalam kearifan dan ide-ide, maka jatuh kita dalam pandangan partner kerja kita. Adapun orang yang pertama kali disegani, dihormati, itu tidak bisa bertahan kalau dia tidak punya inovasi baru, termasuk dalam dakwah seperti ini. Kalau dakwahnya monoton begitu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, orang sudah akan jemu dan akan meninggalkan. Dan ini bukan salah pendengar, karena memang sudah demikian sunatullah. Di negara kita lihat orang-orang bertumbangan, para pimpinan negara ini berjatuhan. Pertama diduga karena kurang jujur, yang kedua kurang cakap mengelola bangsa ini, dan yang ketiga memang tidak dalam inovasi-inovasi yang kreatif, yang hal-hal baru yang lebih bisa menjadi solusi. Akibatnya masyarakat tidak percaya dan terpelanting. Para pendengar yang budiman, untuk menjadikan diri kita penuh dengan inovasi-inovasi baru, kita harus selalu mengeluarkan dana, tenaga, waktu, pikiran, menyusun program dan merealisasikan tentang pengembangan diri kita. Ada sebuah moto, never ending innovation. Ya, itu adalah benar, bahwa kita itu tidak boleh berhenti di dalam berinovasi. Rahasianya adalah sampai sejauh mana kegigihan kita untuk mencari ilmu, sampai sejauh mana kegigihan kita untuk mengembangkan wawasan kita dengan bertanya, berkunjung, melihat sesuatu, merasakan sesuatu. Kalau kita amat lamban di dalam mengupgrade diri kita, amat lamban di dalam memberikan akses untuk meluaskan wawasan dan kemampuan kita, maka kita akan dibelenggu oleh keterbatasan itu, dan itulah yang membuat kita tidak kreatif. Oleh karena itu, kalau kita punya keuntungan dalam bentuk apapun, maka kita harus segera menyisihkan untuk investasi. Investasi termahal kita adalah pengembangan diri kita. Ilmu, wawasan, keterampilan, terus menerus.
Tidak boleh berhenti sampai mati. Karena kita harus terus berupaya untuk memberikan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Better, better, and better. Begitulah kurang lebih. Kita tidak harus menjadi yang paling baik, tapi kita harus selalu lebih baik. Bahkan kalau bisa lebih baik dari yang paling baik. Begitulah. Better, better, better than the best. Mungkin begitu. Kita tunggu saat malaikat maut datang menjemput kita dengan karya terbaik kita, dengan karya terbaru kita yang didasari dengan hati yang paling tulus. Kita tinggalkan dunia ini sesudah kita mempersembahkan yang paling bernilai, yang paling bermakna bagi dunia dan berarti bagi akhirat nanti. Selamat berjuang saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sederhana ini bisa menjadi bahan renungan dan menjadi pemotivasi agar kita bisa memperbaiki sisa umur kita ini dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.